Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Maya Dwi Anggraini NPM 0069, Muhammad Satrio Adi Laksana NPM 0077, Sandra Kusumastuti Puspita Alam NPM 0078, Putri Hani Nanda Burhan NPM 0081, dan saya Tania Melinda NPM 0093 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi-strategi dalam tindakan bagian 2. Yang selanjutnya ada strategi integrasi. Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal terkadang mengacu pada strategi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distribusi pemasok dan pesaing. Contoh, perusahaan celana pria online, Bonobos sekarang menjual pakaian dalam pria ke Nordstrom dan sebagai tambahan membuka tokonya sendiri di New York, Palo Alto, Chicago, dan kota lain. Namun, pembeli tidak pergi keluar toko Bonobos tanpa membeli apapun. Toko tersebut menawarkan pembelian untuk mencoba pakaian sebelum memesannya secara online. Kemudian ada integrasi ke depan. Integrasi ke depan atau forward integration melibatkan perolehan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor atau peritel. Meningkatnya jumlah manufaktur atau pemasok hari ini mensyaratkan strategi integrasi ke depan dengan membuat situs jejaring untuk secara langsung menjual produk ke konsumen. Strategi ini menyebabkan kekacauan untuk beberapa industri. Contoh, Samsung pada pertengahan 2013 mulai menambahkan gerai di semua toko Best Buy. Untuk pertama kalinya, Samsung merekrut dan melatih ribuan pekerja retail untuk menempatkan mereka pada gerai baru. Strategi integrasi ke depan ini adalah langkah besar untuk Samsung yang tidak seperti pesaingnya Apple dan Microsoft tidak memiliki toko mereka sendiri. Samsung ada dalam 5 puncak teratas pemasok bagi Best Buy. Makna efektif dalam mengimplementasikan integrasi ke depan adalah waralaba atau franchising. Sekitar 2000 perusahaan di 50 industri yang berbeda di Amerika Serikat menggunakan waralaba untuk mendistribusikan produk atau jasa. Bisnis dapat berekspansi dengan cepat melalui waralaba karena biaya dan kesempatan meluas di antara banyak individu. Kemudian ada integrasi ke belakang. Pada bulan Maret 2013, Starbucks membeli ladang kopi pertamanya di Costa Rica. Strategi ke belakang ini dimanfaatkan untuk mengembangkan varietas kopi baru dan menguji metode dalam memberantas penyakit jamur yang dikenal sebagai hama kopi yang mengganggu industri. Baik pembelian manufaktur maupun peritel membutuhkan bahan baku dari pemasok. Integrasi ke belakang atau backward integration adalah strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Strategi tersebut khususnya sesuai ketika pemasok tidak andal, terlalu mahal, atau tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya ada penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa di pasar saat ini lewat usaha pemasaran yang lebih besar. Strategi ini secara luas digunakan dan dikombinasikan dengan strategi lain. Penetrasi pasar meliputi meningkatnya angka tenaga penjual, meningkatnya beban iklan, menawarkan promosi penjualan item secara ekstensif, atau meningkatkan usaha publikasi. Kemudian yang selanjutnya ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal mengacu pada strategi kepemilikan atau peningkatan kendali atas persaingan perusahaan. Salah satu tren yang paling signifikan dalam manajemen strategi saat ini adalah meningkatnya penggunaan integritas horizontal sebagai strategik pertumbuhan. Merger, akuisisi, dan pengambil alihan antar pesaing memungkinkan meningkatnya skala ekonomis dan meningkatkan transfer sumber daya dan kompetensi. Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan pasar dan pengembangan produk. Untuk pengembangan pasar melibatkan pengenalan produk atau jasa saat ini ke area geografis yang baru.
Dan untuk pengembangan produk mencari penjualan yang meningkat untuk meningkatkan produk atau jasa saat ini atau mengembangkan yang baru. Selanjutnya ada strategi diversifikasi. Ada dua tipe strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi terkait dan diversifikasi tidak terkait. Bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai mereka itu memiliki kecocokan dengan strategi antar bisnis. Bisnis dikatakan tidak terkait ketika rantai nilai mereka tidak sama, sehingga tidak ada kecocokan dengan strategi antar bisnis yang terjadi. Keuntungan dari diversifikasi yaitu yang pertama untuk mentransfer keahlian, pengetahuan, teknologi, atau kemampuan yang lain yang bernilai dari suatu bisnis ke bisnis lainnya. Yang kedua, mengkombinasikan aktivitas terkait bisnis yang terpisah ke operasi tunggal untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, mengeksploitasi penggunaan yang umum dari nama merek yang terkenal. Yang keempat, mengkolaborasi antar bisnis untuk membuat sumber daya yang bernilai kompetitif dan kapabilitas. Diversifikasi itu harus melakukan lebih dari risiko bisnis yang sederhana antar industri yang berbeda, karena pemegang saham bisa menyelesaikan hal ini dengan saham dari perusahaan dan industri yang berbeda atau dengan menginvestasikan dana pada reksadana. Selanjutnya, diversifikasi terkait. Pedoman ketika diversifikasi terkait mungkin merupakan suatu strategi yang efektif ketika satu, yang pertama, organisasi bersaing di industri dengan pertumbuhan nol atau pertumbuhan yang sangat lambat. Yang kedua, saat menambahkan produk baru terkait yang akan secara signifikan meningkatkan penjualan produk saat ini. Yang ketiga, pada saat produk baru namun terkait dapat ditawarkan pada harga yang bersaing tinggi. Yang keempat, ketika produk baru namun terkait memiliki level penjualan musiman yang menyeimbangkan dengan periode puncak dan penurunan penjualan. Yang kelima, ketika organisasi memiliki tim manajemen yang kuat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada diversifikasi tidak terkait. Semua strategi diversifikasi yang tidak terkait akan mengapitalisasi dalam portofolio bisnis yang mampu menyampaikan kinerja keuangan yang baik di industrinya masing-masing daripada berusaha untuk mengapitalisasikan strategi rantai nilai di antara bisnis. Perusahaan yang menggunakan diversifikasi yang tidak terkait secara berlanjut terus mencari industri yang berbeda untuk perusahaan-perusahaan yang bisa diakuisisi dan memiliki potensi untuk memberikan imbal hasil atas investasi yang tinggi. Mengikuti diversifikasi yang tidak terkait akan melanjutkan pencarian untuk mengakuisisi perusahaan yang asetnya dinilai rendah, perusahaan-perusahaan yang tertekan secara ekonomi ataupun perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, namun kekurangannya itu investasi modal. Selanjutnya, penelusuran yang jelas akan diversifikasi yang tidak terkait itu adalah perusahaan induk harus memiliki tim manajemen puncak yang luar biasa, yang merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mendelegasikan, dan mengontrol secara efektif. Lebih sulit untuk mengelola bisnis dalam banyak industri daripada dalam industri tunggal. Namun, beberapa perusahaan sukses yang mengejar diversifikasi yang tidak terkait, contohnya itu Walt Disney yang memiliki ABC dan GE yang memiliki NBC Universal. GE juga memproduksi lokomotif, pesawat terbang, peralatan rumah tangga, dan mesin MRI, serta menawarkan produk dan jasa keuangan konsumen, media hiburan, minyak, bahan bakar, dan korek api. Selanjutnya ada 10 pedoman ketika diversifikasi yang tidak terkait itu mungkin menjadi strategi yang efektif. Yang pertama itu ada ketika pendapatan yang diturunkan dari produk atau jasa organisasi itu meningkat secara signifikan dengan menambahkan produk yang baru atau tidak terkait. Yang kedua itu ada ketika bersaing organisasi pada industri yang sangat kompetitif
atau tidak tumbuh sama sekali. Hal ini dapat dicapai dengan margin laba dan hasil industri yang rendah. Yang ketiga ada ketika saluran distribusi organisasi saat ini dapat digunakan untuk memasarkan produk baru untuk pelanggan saat ini. Yang keempat itu ada ketika produk baru memberi pola penjualan di luar penjual musiman yang ada dibandingkan dengan produk organisasi saat ini. Yang kelima ada ketika industri mendasari organisasi mengalami penurunan penjualan dan laba tahunan. Selanjutnya, itu yang keenam ada ketika organisasi memiliki talenta manajerial dan modal yang dibutuhkan untuk bersaing secara sukses dan industri yang baru. Yang ketujuh, ketika organisasi memiliki kesempatan untuk membeli bisnis yang tidak terkait untuk menarik kesempatan investasi. Yang ke-8 itu ada ketika terdapat sinergi keuangan antar perusahaan yang diakuisisi dan mengakuisisi. Katakanlah bahwa perbedaan antara yang terkait dan tidak terkait itu adalah yang pertama harus berdasarkan beberapa hal yang umum di pasar, produk, atau teknologi, sementara yang terakhir berdasarkan pertimbangan laba. Yang kesembilan, ketika pasar yang sudah ada untuk produk organisasi saat ini jenuh. Yang ke-10 itu ada ketika tindakan anti pesaingan tidak dapat dibersalahkan terhadap organisasi yang secara historis berkonsentrasi pada industri tunggal. Yang selanjutnya terdapat review artikel dengan judul Strategi Management of Stakeholder, Theory and Practice. Penulis Frank Axelman dan Colin Eden dengan sumber Long Range Planning 2011 halaman 179 sampai dengan 196 dengan hasil pembahasan salah satu tugas terpenting selama pembuatan strategi adalah pengelolaan antarmuka atau sering bersaing dengan tuntutan pemangku kepentingan organisasi yang berbeda dalam kaitannya dengan tujuan strategis. Penelitian ini berfokus pada 3 tema yang muncul dari literatur pemangku kepentingan. Yang tema pertama yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan sejumlah kerangka kerja yang berguna. Selain itu juga terdapat beberapa yang mengambil sudut sangat khusus, misalnya orientasi pasar, dan ada beberapa yang menganggap pandangan murni transaksional seperti input dan output. Selanjutnya yaitu tema kedua, kebutuhan untuk memperhatikan dinamika pemangku kepentingan berasal dari literatur ekstensif tentang jaringan sosial yang berfokus pada hubungan antar muka kepentingan dan dapat mengungkapkan tanggapan balik terhadap tindakan organisasi. Selain itu, juga dapat merefleksikan interaksi pemangku kepentingan yang kemungkinan juga akan menyarankan koalisi potensial. Yang ketiga yaitu tema tentang memperhatikan strategi manajemen pemangku kepentingan yang muncul saat penelitian berlangsung dan mencerminkan kebutuhan manajer untuk memahami dasar kekuatan dan minat pemangku kepentingan secara cukup rinci untuk dapat mengembangkan tindakan yang tepat untuk pemangku kepentingan tertentu, menurut Michel et al. 1997. Selain itu juga terdapat metode yaitu memaksakan grida priori dengan tujuan penyempurnaan melalui literasi siklus penelitian, yaitu terdapat 3. Pentingnya pemangku kepentingan, disagregasi dan keunikan, serta dampak pada latihan. Selain itu juga terdapat jaringan pengaruh pemangku kepentingan, di antaranya yaitu mengakui interaksi ganda dan saling bergantung antara pemangku kepentingan. Tindakan satu pemangku kepentingan dapat menghasilkan respon yang dinamis di berbagai pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, kekuatan informal. Yang ketiga, sentralitas dalam jaringan pengaruh pemangku kepentingan, dampak pada praktik. Dan yang keempat, menggali sanksi dan dukungan serta memahami aspirasi pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada dampak pada latihan.
Dalam kontribusi konseptual dari praktik, sepanjang proses penelitian bekerja dengan rangkaian khusus TMT yang beragam dan sejumlah fenomena yang muncul berulangan yang mempengaruhi desain 3 teknik yang disajikan di atas. Fenomena ini memiliki kaitan dengan tema penelitian yang mempengaruhi desain teknik, yaitu yang pertama ada jaringan kepentingan listrik. Upaya awal kami mendefinisikan kekuasaan dan kepentingan dengan jelas yang mengungkapkan betapa definisi tersebut dibatasi. Anggota TMT juga mencurahkan lebih banyak energi untuk mencoba memberikan hak dan menjawab sehubungan dengan definisi daripada yang mereka lakukan untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang faktor-faktor seperti yang mereka pahami. Yang kedua, terdapat jaringan pengaruh pemangku kepentingan. TMT selalu tertarik untuk mengeksplorasi interaksi antara serangkaian pemangku kepentingan yang berbeda yang mereka identifikasikan. Setelah proses disagresi mencapai tingkat di mana para pemangku kepentingan dapat dikelola, mengingat hubungan timbal balik mereka menjadi relevan bagi anggota TMT, yang dengan demikian ingin memahami keduanya baik secara resmi dan tidak resmi. Yang ketiga, terdapat web manajemen pemangku kepentingan. Web manajemen pemangku kepentingan yang difokuskan pada satu pemangku kepentingan dirancang untuk merekam secara terstruktur dan terperinci tentang informasi, tindakan, tujuan, dan motivasi pemangku kepentingan utama yang spesifik. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan dasar kekuasaan dan kepentingan mereka dalam memunculkan diskusi yang menyarankan opsi manajemen pemangku kepentingan lebih jelas daripada 2 teknik lainnya. TMT juga selalu ingin menguji opsi mereka terhadap jaringan manajemen pemangku kepentingan yang berbeda, yang digunakan untuk memastikan kemanjuran dan efektivitasnya. Selain itu, pemahaman yang ditingkatkan sabotase dan strategi pendukung umumnya menghasilkan prioritas ulang, signifikansi pemangku kepentingan, dan penyesuaian strategi perusahaan fokus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.